Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Dan alhamdulillah tadi ya kita sudah kembali dibersamai oleh Bunda Imas Maswariah dari Jogja ya. Semuanya sudah merindukan beliau, Bun. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa membersamai kita semua. Dan seperti biasa untuk hari Jumat kita akan lanjutkan ya setelah tilawah tafsir surah-surah pendek. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah ini mohon maaf baru selesai ini. Tafsir Quran surah Al-Ma'un. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, alhamdulillah sudah kita baca surah Al-Ma'un. Selanjutnya akan kita tafsirkan sedikit ya dari Quran surah Al-Ma'un ini, bahwa di sini secara tafsir globalnya mengenai surah Al-Ma'un ini para ulama ada berbeda pendapat ya tentang status surah Al-Ma'un itu apakah masuknya Makkiyah. Makkiyah itu yang diturunkan sebelum hijrah, atau Madaniyah, Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, tetapi untuk jumhur ulama berpendapat bahwa surah Al-Ma'un itu Makkiyah. Kenapa jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Ma'un ini masuknya Makkiyah? Karena topik yang dibahasnya tentang keadaan orang-orang yang mendustakan agama. Nah, orang yang mendustakan agama ini lebih tepatnya jika ditujukan pada musyrikin Makkah, orang-orang musyrik Makkah ya, yang memang mereka mendustakan agama dan mendustakan hari kebangkitan. Nah, tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Ma'un ini Madaniyah gitu ya, karena kalau dilihat isi dari surah Al-Ma'un itu ada yurouna ya, mereka sholat dengan riya. Nah, perilaku riya ini ya, sholat yang ingin dipuji orang lain itu adalah perilakunya orang-orang munafik. Dan orang munafik tidak ada ketika di Mekah, tetapi munafik itu muncul ketika berada di kota Madinah ya. Semenjak Nabi ada di kota Madinah itu baru muncul ada sifat munafik. Tetapi ada juga sebagian ulama lain yang menyampaikan bahwa surah Al-Ma'un itu sebagiannya turun di Mekah dan sebagian lagi turun di Madinah. Nah, ini berdasarkan tafsir As-Sam'ani ya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi orang yang yukadzibu mendustakan biddin agama. Nah, ad-din dalam bahasa Arab itu banyak ya maknanya, diantaranya maknanya al-jaza. Al-jaza itu balasan ya. Misalnya di sini ada salah satu pendapat ya tentang kaidah syar'i yang menyampaikan bahwa al-jaza min jinsil amal.
balasan itu sesuai dengan jenis amalnya, sesuai dengan jenis perbuatannya. Nah, penerapannya seperti seseorang yang berbuat baik pada manusia, maka Allah akan berbuat baik juga kepadanya. Seseorang yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya ya, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan orang tersebut. Nah, itu kalau dalam pendapat ini ya, bahwa ad-din bimakna al-jaza, bahwa ad-din di sini bisa diartikan balasan ya. Jadi kenapa hari kiamat dinamakan diantaranya al-jaza, hari pembalasan, karena pada hari itu Allah membalas ya semua perbuatan manusia tadi. Yang meringankan orang lain Allah ringankan, yang membahagiakan orang lain Allah bahagiakan. Nah, itu ya diantara nama lain dari hari kiamat, yaitu Yaumaddin, yaitu hari pembalasan. Nah, surah ini bercerita tentang orang yang awalnya mendustakan agama ya, yukadzibu bidin, dan hari akhirat gitu ya. Yang karena orang tersebut yukadzibu, mendustakan agama ya, dan mendustakan ad-din, hari pembalasan atau hari akhirat, sehingga menimbulkan akhlak yang sangat buruk gitu, bahwa keimanan seseorang terhadap hari akhir ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Barang siapa yang orang yakin bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan, maka tentunya dia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia. Tetapi yang nggak yakin bahwa hari akhir itu adalah hari pembalasan, atau bahkan ragu ya dengan hari tersebut, maka dia akan seenaknya berlaku sesuatu gitu, seenaknya melakukan kemaksiatan, seenaknya melakukan pelanggaran, karena dia ragu gitu terhadap hari, ya benar nggak sih ada pembalasan gitu. Oleh karena itu ya, orang yang imannya kuat, bahwa yakin terhadap hari akhir, maka akan terlihat dari karakternya gitu, dari sifatnya. Nah, orang ini imannya kuat nih sama hari akhir, nggak mungkin dia bergosip, bergibah, nggak mungkin dia leha-leha dalam melakukan sholat, dan lain sebagainya. Itu akan terlihat dari sifat-sifatnya. Nah, intinya yang ayat pertama seperti itu, bahwa mudah-mudahan kita tergolong orang yang betul-betul yakin bahwa hari pembalasan itu ada, sehingga kita berhati-hati apapun yang kita lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan ada balasannya. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika, maka itulah allazi, orang yang yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Di antara orang yang mendustakan hari akhir itu adalah diantaranya cirinya ya, yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Bahwa salah satu ciri yang karakteristik yang bisa langsung dilihat bahwa seseorang ya mendustakan Yaumaddin, hari pembalasan, adalah nggak peduli terhadap anak yatim. Bahkan bukan tidak peduli lagi, menyakiti gitu ya, menyakiti anak yatim, bahwa Allah sudah mencabut rahmat ya, kasih sayang dari hati seorang tersebut. Jadi hatinya itu sudah mati rasa gitu. Yang seharusnya dia berbelas kasih ya, kasihan sama anak yatim, kemudian memuliakan anak yatim, tetapi karena Allah sudah mencabut kasih sayang dalam hatinya, dia malah menghardik anak yatim gitu. Yang seharusnya dimuliakan ya, bahwa Nabi sudah mencontohkan, tetapi orang yang tidak percaya atau yang mendustakan hari akhir itu, diantara salah satu cirinya tadi, jadi malah menghardik atau menyakiti anak yatim. Nah, istilah yatim dalam agama ini adalah seorang anak yang meninggal oleh ayahnya gitu ya, dan kondisi dia belum balig. Nah, kemudian tapi kalau dia sudah balig ya, nggak dikatakan yatim lagi gitu.
Berbeda dengan hewan. Nah, kalau manusia mah dikatakan yatim teh ditinggalin sama ayahnya. Kalau hewan mah yatim itu ditinggalkan oleh induknya gitu ya. Ibunya yang meninggal. Karena kalau hewan itu kan yang merawat induknya. Adapun kalau manusia ya dikatakan yatim itu ketika meninggal itu ayahnya, karena ayahnya yang mengurus, mencarikan nafkah gitu ya, sampai dia menjadi balik. Di antaranya ini dari Imam Al-Qurtubi yang berpendapat bahwa wal yatmu fi bani Adam bifaqdil abi. Yatim pada manusia itu kehilangan atau wafat ayahnya. Wafil bahaim, sedangkan yang dimaksud yatim pada bahaim ya, hewan itu adalah bifaqdil ummi, dengan matinya induknya gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang namanya yatim pada manusia ya, tetapi ada juga yang berpendapat seperti ini gitu. Yang namanya yatim pada manusia juga yang ibunya wafat. Namun pendapat ini menurut Al-Qurtubi tidak ma'ruf ya. Nah, di antara sifat-sifat jahiliyah ya, di antara sifat-sifat jahiliyah adalah meremehkan orang yang lemah. Nah, ini memang sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah ya. Mereka itu meremehkan orang yang lemah, misalnya meremehkan anak yatim, meremehkan para wanita gitu ya. Bahkan pada zaman jahiliyah itu perempuan itu ya tidak diberikan warisan gitu. Bahkan ketika lahir perempuan itu mereka wajahnya marah gitu ya, dikubur hidup-hidup. Nah, itulah begitu juga dengan anak yatim. Mereka tidak dihargai sama sekali di zaman jahiliyah itu. Tidak ada yang melindungi anak yatim gitu. Makanya dalam Islam mengangkat derajat perempuan, mengangkat derajat anak yatim gitu ya dengan ayat-ayatnya. Nah, waktu zaman jahiliyah itu ketika anak yatim punya harta maka diambil secara zalim. Itu ada di surah Al-Baqarah ya. Kita diingatkan nih. Oleh karena itu Allah menghususkan gitu. Allah menghususkan menyebutkan dalam surah ini ya, spesial kata yatim disebutkan bahwa bahwasanya orang yang nggak beriman pada hari akhir ya, orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat itu memang diantaranya dia menghardik anak yatim, kasar terhadap anak yatim, zolim terhadap anak yatim. Nah, ini seperti itu ya, diantara tanda orang yang yukadzibu bidin. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, tidak mendorong, tidak mengajak, tidak mendorong ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Nah, ini sifat. Nah, sifat yang kedua ya, sifat yang pertama tadi nggak ada belas kasih sama sekali ya, Allah mencabut rasa kasih sayangnya, sehingga yang harusnya dimuliakan anak yatim malah itu ya, dihardik atau dicaci. Nah, yang kedua itu tanda yang mendustakan agama itu adalah tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu, tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Jadi pelit gitu. Dan memang pelit sifatnya itu syuh ya, pelit, tidak yakin apa yang dia beri, yang dia infakkan, yang dia berikan itu akan dibalas oleh Allah gitu ya. Kan memang sifatnya pelit karena dia nggak yakin bahwa apa yang dia berikan pada orang lain itu akan dibalas oleh Allah baik di dunia pun di akhirat gitu. Jadi kalau orang yang yakin bahwa ketika kita sedekah, ketika infak, Allah pasti membalas gitu. Nah, di antaranya Nabi bersabda ya, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abadin abada. Wala yajtami'u, tidak akan berkumpul, asyuh sifat kikir, wal iman dan keimanan, fi qalbi abadin, dalam hati seorang hamba, abadan, selama-lamanya. Jadi memang seorang beriman itu nggak mungkin dia kikir, nggak mungkin dia syuh, karena antara kikir dan iman itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin berkumpul selama-lamanya gitu ya. Jadi seorang yang pelit berarti menunjukkan bahwa imannya terhadap hari kiamat itu sangat kurang gitu. Jadi, orang yang pelit itu ini tandanya bahwa
keimanan dia terhadap hari kiamat itu sangat kurang. Seakan-akan dia meyakini bahwa Allah itu nggak akan membalasnya nanti gitu. Oleh karena itu dia juga tidak pernah memotivasi agar memberi makan orang miskin. Jangankan dia yang ngasih gitu, menganjurkan saja dia nggak mau. Nah seperti itu. Jadi biasanya kan orang yang maksiat ya mencari teman untuk melakukan maksiat gitu ya, sama seperti yang dia lakukan supaya dia tidak merasa rendah, dan bukan hanya dia yang dicela gitu. Nah karena seorang pelit itu jika melihat di sekelilingnya ternyata dermawan, maka ia akan memandang dirinya rendah atau orang lain akan mencelanya dan memandang dia rendah. Karena itu tidak suka jika orang lain berdermawan gitu. Jadi di sana itu wala yahuddu itu dia bahkan tidak menganjurkan orang lain gitu ya untuk ngasih makan orang miskin, karena pengen sama-sama pelit gitu ya, sama-sama supaya itu adalah sesuatu yang enggak tercela gitu. Nah, jadi ketika orang lain dermawan, dia nggak mau gitu, dia nggak mau karena dia tidak mau dipandang rendah ya, tidak mau dicela ya. Nah jadi pengen sama-sama pelit gitu. Nah seperti itu. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah fawailun, maka celakalah lil musallin, orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang alladzina, orang-orang yang hum mereka an sholatihim terhadap sholat mereka sahun, mereka lalai. Nah, di sini sahun ya dalam bahasa Arab, sahun itu artinya lupa, ada sujud sahwi ya. Sujud yang ketika lupa kita. Nah, sahun itu artinya lupa, lalai ya dalam mengerjakan sholat. Nah, termasuk di dalamnya orang yang sholat yang di luar waktu ya, tapi tanpa uzur gitu. Kecuali kalau kepepet atau apa ada uzur. Nah, ini mah sholat di luar waktu ya, tanpa ada uzur apa-apa. Termasuk juga, nah nih kita juga harus introspeksi ya, termasuk juga orang yang menunda-nunda sholat gitu sampai di penghujung waktu gitu. Udah subuh sekarang jam 4 lebih 10 ya, kapan sholatnya mah misalkan ya. Nah itu misalkan jadi seperti orang yang sengaja melaksanakan sholat asar, jadi memang sengaja sholat asarnya itu menjelang maghrib gitu ya, padahal tanpa uzur apa-apa misalnya. Nah sholat seperti ini oleh Nabi dikatakan sholatnya orang munafik. Nabi SAW bersabda, tilka sholatul munafiq, ini adalah sholatnya orang munafik gitu ya. Ya jelisu, ia duduk, ya raqubus syamsa, hatta idza kanat baina qarna syaitan qoma. Jadi orang munafik itu ya, tilka sholatul munafik, inilah sholat munafik. Ya jelisu ya raqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qoma. Duduk gitu ya hingga matahari berada di antara dua tanduk setan. Jadi udah adzan asar teh malah duduk gitu ya. Nah, udah matahari berada di antara dua tanduk setan baru ya mengerjakan sholat ya, 4 rakaat. Nah, qoma fana faroha arba'an. Fana qoroha arba'an, maka dia melaksanakan sholat asar 4 rakaat. La yazkurullah fiha illa qalila. Jadi ia hanya mengingat Allah sebentar saja gitu, hanya mengingat Allahnya sebentar saja. Nah ini hati-hati ya, introspeksi untuk kita, jangan sampai ini adalah sholatnya orang munafik. Ia duduk ya ketika matahari berada di antara dua tanduk setan ya menjelang maghrib baru ngerjain sholat asar 4 rakaat. Jadi zikir sama Allahnya itu hanya sebentar saja gitu. Nah, mereka adalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin ini alladzina hum an sholatihim sahun ini, mereka orang yang sholat tetapi sholat mereka tidak benar, sehingga mereka dicela oleh Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa termasuk yang dicela dalam ayat ini adalah orang yang sholatnya mah tapi nggak khusyuk gitu. Jadi khusyuk dalam sholat itu perkara yang tidak berat ya, sehingga yang tercela adalah yang sengaja untuk tidak khusyuk dan ketika sholat itu pikirannya kemana-mana gitu ya, membawa pikirannya itu keluar dari sholat. Nah tetapi ya yang lebih tepat adalah ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Tadi ada yang berpendapat bahwa sebagian ulama menyampaikan bahwa
yang dicela fawailul lil musallin di sini juga orang yang sholat tapi nggak khusyuk gitu ya. Tetapi ada pendapat di sini ya, yang paling tepatnya itu adalah ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Tetapi barang siapa yang dia lalai dari sholatnya, tetap dia mendapatkan cercaan ya dari ayat ini. Kalau lalainya sempurna gitu ya, mirip pisan sama orang munafik, malah diem gitu ya, nggak ada uzur, nggak ada apa-apa teh, dingkengke sholat nanti ya sampai tadi ya menjelang maghrib baru sholat misalnya. Kalau lalainya itu sama persis dengan orang munafik ya, nah berarti memang dia mirip dengan orang munafik. Tetapi kalau kelalaiannya lebih sedikit ya, maka lebih sedikit pula cercaan dari ayat ini. Tetapi paling tidak kita berintrospeksi, intinya jangan menunda-nunda sholat gitu aja. Alladzina hum yuraun. Nah ini juga yang dicela, yang celaka sholat itu adalah yang alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya juga sama ya, sama Allah diperingatkan. Nah jadi suka ada yang ingin dilihat orang lain ya ketika sholat. Ini penyakitnya orang-orang munafik, masih nyambung ya. Jadi penyakitnya orang-orang munafik itu kalau sholat itu bukan karena Allah ya, mereka hanya ingin dipuji oleh manusia. Di sini dalam surah An-Nisa ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas shalah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas gitu. Kalau mau sholatnya malas gitu ya. Yura'unan nas, mereka bermaksud riya gitu ya, dengan sholatnya itu ingin dipuji oleh manusia. Wala yazkurunallah illa qalila, dan mereka tidak zikir sama Allah, menyebut Allah kecuali hanya sebentar saja gitu, hanya sedikit gitu. Nah ini kelakuan orang munafik ya. Sholatnya mah tetapi hanya ingin dipandang oleh manusia, oh dia itu suka sholat, tetapi kalau tidak di hadapan manusia dia bahkan nggak sholat. Wa yamna'unal ma'un, yang terakhir ya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Wa yamna'un, dan enggan atau menolak, mana'a itu ya, enggan, menolak, al ma'un, menolong ya dengan barang yang berguna. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-ma'un. Nah, jadi makna al-ma'un ini ada beberapa pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwa al-ma'un itu semua benda yang berguna. Pokoknya benda yang berguna ya, seperti apa? Ya kita barang-barang di rumah, misalkan kayak panci, gelas, piring gitu ya, barang yang berguna. Ada pula yang memaknainya dengan pinjaman. Jadi ada dua pendapat ya. Ada beberapa pendapat sih. Yang pertama, al-ma'un di sana itu benda yang berguna. Ada juga yang berpendapat itu adalah pinjaman, yaitu sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan. Nah inilah salah satu sifat orang yang pelit nih, masih nyambung ya. Saking pelitnya gitu ya, saking pelitnya, jika ada orang lain yang ingin pinjam ya barang dari dia nggak mau meminjamkan gitu, walaupun yang meminjam itu berjanji akan saya kembalikan. Nah, padahal kan meminjamkan itu kan nggak memberi madorot sama sekali kan, barangnya akan kembali lagi. Tetapi karena menunjukkan sifat pelit yang luar biasa ya, jika meminjamkan ya, padahal tidak mengurangi dari hartanya, ia nggak mau. Wayam nauna, dia enggan, al-ma'un, memberikan pinjaman gitu. Apalagi menginfakkan hartanya, tentu lebih pelit lagi. Meminjamkan saja dia sudah nggak mau. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah jam 6 ya, ini hanya tambahan-tambahan saja. Yang bawahnya sudah selesai ya, sampai wayam na'unal ma'un. Nah, yang ke bawah-bawahnya itu tadi tambahan dan saya salah menyimpannya di sini ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama ya, mulai dari tadi
menghardik anak yatim ya, tidak memuliakan anak yatim, atau memiliki sifat yang pelit, juga ria, juga menunda-nunda sholat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu, dan bahkan kita semakin yakin keimanan kita terhadap hari akhir itu semakin bertambah, usia semakin bertambah gitu ya keimanan kita, sehingga kita lebih berhati-hati lagi. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa memahaminya, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kang Asep. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Were Lauk Emas. Terima kasih Bu Imas ya, tadi sudah menyajikan. Masya Allah. Aura kasih Kacugak Peniti. Terima kasih Bu Dr. Fenty. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih kepada sahabat Kausaku yang piket hari ini, dan tentunya seluruh partisipan. Dan untuk pagi subuh ini Jumat dan besok Sabtu itu bagian dari Back to Nol ngaji online. Kemudian ada juga ini program baru yang tak kalah meriah, yaitu Odos. Tidak terasa ya sudah menginjak hari ke-20, walaupun cuma sehari selembar. Berarti dipastikan nanti malam kita semua tamat khatam 2 juz. Jadi juz 2, Masya Allah. Nah, biasanya itu per 1 juz